Sunan Kalijaga ini wali yang umurnya panjang, 131 tahun. Beliau lahir di akhir Mojopahit, mengalami Pajang, Cirebon, Demak dulu baru Pajang, terus nanti awal Mataram. Dan termasuk wali yang serius berdakwah, tidak cuma untuk awam, juga untuk kalangan istana. Itu Sunan Kalijaga. Jadi umurnya lumayan panjang. Nanti banyak sekali cerita-cerita. Bahkan ada cerita yang Sunan Kalijaga mengawal Brawijaya terakhir itu. Sampai kemudian dia ngawal Joko Tingkir sehingga bisa mendirikan Pajang. Dan juga ngasih petunjuk lahirnya Mataram. Nanti di cerita-cerita sejarah itu banyak. Ada yang bilang Sunan Kalijaga ini keturunan Arab, ada yang bilang Jawa asli, ada yang bilang Cina. Kayak di kitabnya, bukunya Pak Slamet Mulyono itu menyinggung-nyinggung kemungkinan dia Cina. Menurut saya bisa tiga-tiganya, bisa juga salah satunya. Kalau yang berpendapat dari Arab itu silsilahnya ditarik ke belakang, ketemunya nanti di pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi saya tidak tahu kalau sanadnya sampai Abbas itu masuk Habib apa enggak. Kalau Habib kan turunan dari Nabi Muhammad, ini dari pamannya. Jadi dan Sunan Kalijaga tidak ngaku kalau beliau Habib pasti. Nah, tidak enak Habib Kalijaga menurut dia. Jadi dari sampai Abbas. Ya kalau sampai paman-pamannya masuk Habib, ya nanti bisa-bisa keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab juga Habib. Jadi yang Arab ditelusuri sampai ke situ. Ada yang bilang Jawa asli. Ini yang paling populer sebenarnya. Satu-satunya wali yang keturunan asli Nusantara, keturunan asli Jawa. Dia ini putranya Tumenggung Tuban, Tumenggung Wilotikto. Wilotikto ini anaknya Tumenggung Adipati Aryo Tejo. Aryo Tejo itu gelarnya, namanya Adipati Tuban sejak Ronggolawe itu kan Aryo Tejo 1, kemudian Aryo Tejo 2, Aryo Tejo 3. Dari Aryo Tejo 3 ada nanti yang Adipati Wilotikto itu. Wilotikto itu nanti kawin sama Retno Dumilah dan lahirlah Sunan Kalijaga. Silsilahnya itu. Ya Ronggolawe kan putranya Banyak Wije, Arya Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Mojopahit. Meskipun nanti Ronggolawe dituduh memberontak dan tewas, dibunuh. Nah, itu silsilah versi Jawa. Ada yang bilang dari Cina. Nama aslinya Gan Si Chang. Adipati Wilotikto itu disebut Oitikto. Ini mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin karena memang dulu para penjelajah Cina ini aktif nulis sejarah tempat di mana mereka menjelajah. Ada kemungkinan mereka kadang-kadang nama-nama lokal itu dicinakan. Ada kemungkinan itu, sehingga kemudian ada yang berpendapat jangan-jangan ya Cina, ada nama Cinanya masalahnya. Itu ya monggo lah, itu kontroversi silsilah. Ada lagi kontroversi mitos. Sunan Kalijaga ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos. Yang paling terkenal ya Kadilangu, Demak, waktu mendirikan masjid. Kemudian ada Desa Kalijogo di Cirebon.
di kecamatannya namanya Harjamukti. Itu kalau yang orang Cirebon mesti ngerti, itu dari terminal bis sana itu setengah kilo lah paling jalan ke selatan, sudah ada di sana petilasannya Sunan Kalijaga. Ada lagi di Gresik ada Gunung Sorowiti. Ini tempatnya Sunan Kalijaga sebelum dan sesudah jadi wali. Sebelum jadi wali masih jadi berandal, tirakatnya di sana. Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali singgah di petilasan-petilasan ini, di situ pasti banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya mitis, mitos. Ada lagi yang saya ingat di Gerobokan, Api Abadi, Merapen. Itu juga ada mitosnya Sunan Kalijaga. Api Abadi itu kan dekat sama mata air Sedudo itu. Itu dari Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya, terus keluar air, ditancapkan lagi, keluar api. Macam-macam, banyak sekali mitos, termasuk Masjid Demak Soko Tatalnya itu. Soko yang digabung-gabung dari serpian-serpian kayu dijadiin satu terus jadi tiang. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga itu dari Cina, ini karena teknik untuk menggabung-gabung tatal jadi tiang itu sebelumnya sudah dikenal di Cina. Sehingga yang ini dipakai salah satu argumen untuk menunjukkan bahwa Sunan Kalijaga ini ada bau Cinanya. Yang jelas ada darah-darah Tiongkok, darah Cina kan Sunan Ampel. Nanti kapan-kapan kita pelajari juga pikiran-pikirannya Sunan Ampel. Belajar menghadapi mitos itu boleh pakai rolang bat kemarin yang semiotik ya. Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif, bisa dibaca konotatif. Denotatif hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga, ya mungkin saja itu kenyataannya begitu. Urusan kesaktian, urusan kedikjayaan, itu kan Jawa zaman dulu memang pola peradabannya semacam itu. Orang tidak mempan dibaco, orang punya kesaktian tidak bisa dibakar, orang kayak gitu kan banyak narasi-narasinya. Ya pakai akal sekarang agak tidak nyambung, tapi dulu mungkin saja. Mungkin hari ini juga masih ada 1-2 orang yang mewarisi itu. Dan kalau beliau memang wali, kalau dalam Islam kan ada yang namanya karomah. Mungkin di antara karomahnya itu. Jadi itu denotasi. Ada lagi konotasi. Konotasi itu ya ditafsirkan sesuai konteks kita masing-masing. Konotasi itu misalnya gini. Waktu bangun Masjid Demak itu, para wali debat tentang ini masjid ini sudah pas di Ka'bah apa belum. Terus ada mitos saat itu Sunan Kalijaga yang ngatasi, dia pegang mustokonya Masjid Demak di tangan yang satu pegang Ka'bah, terus dilihat, oh lurus. Ya, itu kan tidak nyambung di akalmu sekarang. Kalau secara denotasi itu sebenarnya mungkin di balik itu ada sebuah informasi bahwa Sunan Kalijaga ingin menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah. Sama. Jadi sudah lurus, sudah nggak menceng lagi. Itu mungkin bisa, itu cara memahami secara konotatif. Nah, itu pakai rolang bat. Makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik biar kamu nggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari para wali. Karena para sufi itu banyak adegan-adegan unik.